Barcelona sudah capai kesepakatan transfer kiper 24 tahun yang diperebutkan banyak klub. Barcelona disebut telah mencapai kesepakatan prinsipil untuk mendatangkan kiper Espanyol, Joan Garcia. Menurut laporan dari Cadena SER, pemain berusia 24 tahun itu menjadi incaran banyak klub Eropa, termasuk dari Liga Inggris. Namun, Garcia tampaknya akan tetap di La Liga setelah Blaugrana siap membayar klausul rilisnya yang bernilai Rp462 miliar. Nilai itu bisa melonjak hingga Rp554 miliar jika Garcia dipanggil membela timnas senior Spanyol oleh pelatih Luis de la Fuente. Situasi ini membuat Barcelona bergerak cepat, karena mereka melihat peluang emas yang tidak boleh dilewatkan. Ketidakpastian posisi penjaga gawang utama menjadi alasan mendesak di balik keputusan itu. Marc-Andre ter Stegen yang kini berusia 33 tahun telah menjalani 3 operasi lutut dan masih menyimpan tanda tanya soal kebugaran jangka panjangnya. Meskipun dia masih terikat kontrak hingga 2028, pihak klub mulai mempertimbangkan alternatif untuk posisi tersebut. Selain itu, penjaga gawang cadangan mereka, Wojciech Szczesny, kini berusia 35 tahun dan belum memutuskan apakah akan melanjutkan karir atau gantung sarung tangan. Hal itu semakin menambah kebutuhan Barcelona untuk menyiapkan generasi di bawah mistar gawang. Di sisi lain, pelatih Espanyol, Manolo González, merasa ragu atas kemungkinan Garcia pindah ke Barcelona. Dalam wawancaranya dengan RAC1, dia mengatakan bahwa dirinya mengetahui Garcia memiliki ketertarikan terhadap Barcelona, tetapi tetap merasa terkejut bila sang pemain benar-benar memilih pindah ke sana. Dia menyebut bahwa Barcelona merupakan rival abadi klubnya dan mereka sudah memiliki ter Stegen di sana, sehingga menurutnya keputusan itu tampak kurang tepat dan cenderung berisiko. González juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak berada dalam kepala Garcia dan tidak bisa menebak pasti apa yang akan dilakukan pemainnya. Namun dia tetap menyarankan sang kiper muda agar berpikir matang sebelum mengambil keputusan penting dalam kariernya. Dia menekankan bahwa Garcia seharusnya fokus mencari tempat yang memberinya kesempatan bermain secara reguler, bukan hanya terpikat oleh nama besar sebuah klub. Menurutnya, prioritas utama adalah perkembangan sang pemain agar bisa menjadi kiper papan atas. Dia berharap Garcia tidak pergi ke klub yang hanya menjadikannya pelapis dari kiper senior yang lebih diunggulkan karena nama. Manolo menyatakan bahwa apa yang dia inginkan adalah agar Garcia bermain dan merasa bahagia, bukan sekadar menjadi bagian dari klub besar tanpa menit bermain yang cukup. Barcelona memang tengah serius mempersiapkan masa depan sektor penjaga gawang mereka. Namun, proses menuju kesepakatan final masih panjang dan menarik untuk dinantikan apakah mereka akhirnya bisa mendapatkan Garcia atau tidak. Cetak 96 gol dalam 30 laga, Barcelona sudah temukan penerus Lamine Yamal. Akademi La Masia milik Barcelona kembali melahirkan talenta luar biasa. Kali ini, sorotan tertuju pada Fode Diallo, bocah 13 tahun yang mencetak rekor mencengangkan. Diallo bermain untuk tim Alevina U13 Barcelona dan telah mencetak 96 gol dalam 30 pertandingan. Rata-rata lebih dari 3 gol per pertandingan membuatnya jadi perbincangan di internal klub. Performa luar biasa ini memunculkan perbandingan dengan Lamine Yamal, yang kini bersinar di tim utama. Walau masih muda, Diallo sudah memperlihatkan potensi besar yang membuat banyak pihak menaruh harapan tinggi padanya. Meskipun membandingkan pemain muda bisa berisiko, dalam kasus Diallo, statistiknya berbicara sendiri. Barcelona tampaknya punya calon bintang besar lain di tangan mereka. Sejak awal musim, Diallo sering disamakan dengan Ferran Torres dari tim senior. Ia mengenakan nomor punggung 7 dan punya selebrasi penuh percaya diri yang mencolok. Tak hanya itu, Diallo dikenal karena tidak mudah menyerah meskipun banyak peluang terbuang. Mentalitas seperti ini membuatnya sangat ditakuti di kelompok usianya. Namun, yang paling mencolok adalah kombinasi antara talenta dan kegigihannya. Diallo bermain bukan hanya untuk mencetak gol, tapi untuk mendominasi lawan. Statistik mencengangkan Diallo mengingatkan pada masa awal Lamine Yamal. Sama seperti Yamal, Diallo memperlihatkan perkembangan yang cepat dan mencolok di setiap level. Ia sudah menunjukkan dominasi sejak usia muda, mengalahkan rekan-rekannya secara fisik dan teknis.
Ini yang membuat banyak orang percaya, Diallo punya jalan yang serupa. Beberapa pihak di dalam klub mulai membisikkan bahwa Diallo bisa menjadi Yamal berikutnya. Pujian tinggi ini tidak datang tanpa alasan, mengingat betapa tajamnya performa sang bocah. Barcelona tidak tinggal diam melihat perkembangan Diallo. Ia tampil cemerlang di turnamen La Liga FC Futures di Estadio de la Cerámica milik Villarreal. Para pemandu bakat, pelatih, hingga petinggi akademi terus memantau perkembangannya. Fisik yang matang, kecepatan luar biasa, dan insting mencetak gol membuatnya sangat menonjol. Kemunculan Diallo terjadi di waktu yang tepat, ketika Barcelona sedang mempersiapkan masa depan. Jika terus berkembang, ia bisa menjadi bintang besar berikutnya di Camp Nou. Akhir dari kisah titisan Lionel Messi di Barcelona. Kisah Ansu Fati dengan Barcelona sepertinya akan segera berakhir. Kabarnya, sang pemain sayap ini akan segera hengkang dari Camp Nou dan memulai petualangan baru di Prancis. Ansu Fati adalah salah satu produk terbaik Akademi Barcelona. Ia melakukan debut di usia yang sangat muda dan sempat dianggap sebagai penerus Lionel Messi di klub Katalan tersebut. Namun, 2 tahun terakhir menjadi masa yang sulit baginya. Performanya terus menurun akibat cedera panjang yang menghantuinya. Menurut kabar dari Fabrizio Romano, musim ini akan menjadi yang terakhir bagi Ansu Fati di Barcelona. Pemain berusia 21 tahun itu akan meninggalkan Camp Nou pada musim panas mendatang. Berdasarkan laporan tersebut, Ansu Fati sudah menemukan klub barunya. Ia akan hijrah ke Prancis untuk memperkuat AS Monaco. Klub Ligue 1 disebut sangat serius ingin merekrut Fati. Mereka yakin sang penyerang bisa memperkuat lini serang mereka musim depan. Ansu Fati sendiri dikabarkan tertarik dengan proyek yang ditawarkan Monaco. Oleh karena itu, ia siap menjajaki kompetisi baru di Prancis. Menurut Romano, Barcelona dan AS Monaco saat ini masih bernegosiasi soal transfer Fati. Namun, prosesnya tidak berjalan mulus. Monaco dilaporkan enggan mengeluarkan dana besar untuk memboyong Fati. Mereka hanya bersedia membayar di bawah 20 juta euro untuk pemain tersebut. Barcelona konon tidak keberatan dengan harga tersebut. Namun, sebagai kompensasinya, mereka meminta klausul biaya penjualan bagi hasil penjualan dengan persentase besar jika Fati dijual lagi di masa depan. Kepergian Fati membuat nomor punggung ikonik Barcelona kosong. Nomor 10, yang pernah dikenakan Lionel Messi, akan menjadi pemain lain musim depan. Kabarnya, Barcelona sudah punya calon pemegang nomor tersebut. Mereka berencana memberikan nomor 10 kepada bintang muda mereka, Lamine Yamal.